Baik, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita kembali ada di rumah Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita sudah membaca tadi dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-24. Sambil tayangannya di PowerPoint boleh ditampilkan. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita berdoa. Bapak Surgawi, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami bacakan. Dan kini tiba saatnya kami akan merenungkannya. Biar Roh Kudus yang berbicara, yang mengajari kami apa maksud dari firman Tuhan yang sudah kami bacakan. Biar hati kami seperti tanah yang baik yang akan ditaburi benih firman Tuhan. Benih itu akan berakar, akan bertumbuh dan berbuah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan hamba-Mu juga akan menyampaikan Tuhan yang menolong sehingga dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada bulan ini perlombaan yang diwajibkan. Dan ini adalah perlombaan bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita memulai, itu baik. Memulai pertandingan, itu sangat baik. Tapi bagaimana proses pertandingan atau perlombaan itu sampai kita mengakhirinya? Banyak orang yang bisa memulai. Banyak orang yang sudah bagus memulai. Tapi ada banyak yang gagal. Karena itu kita akan melihat dari firman Tuhan bagaimana menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana caranya? Seorang atlet mengatakan bahwa it doesn't matter how well you start if you fail to finish. Jadi tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya memulai dengan baik tapi gagal untuk menyelesaikannya. Itu saya kutip dari Billy Sunday, seorang atlet baseball dari Amerika. Jadi perlombaan yang diwajibkan dalam hidup kita itu adalah sepanjang hidup kita. Itu bukan suatu perlombaan yang seperti lari sprint, lari jarak pendek. Tapi seperti berlari maraton sepanjang hidup kita. Dan karena itu ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak rintangan yang harus kita hadapi. Dan seperti dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 8 juga dikatakan, memulai tidak terlalu berguna jika tidak sanggup menyelesaikan. Ya. Jadi kita perlu memulai, tapi juga sangat perlu. Dan paling penting adalah bagaimana menyelesaikan perlombaan itu. Bagaimana cara menyelesaikan? Yang pertama adalah, supaya kita bisa menyelesaikan perlombaan itu adalah menguasai diri. Menguasai diri dalam segala hal. Dari ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dan dilanjutkan di ayat 27 juga,
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ketika orang mau bertanding, perlu menguasai diri. Bagaimana dia menguasai dirinya terhadap makanan, bagaimana menguasai dirinya terhadap keinginan-keinginannya yang mengganggu performanya ketika bertanding. Bagaimana dia menguasai dirinya supaya tidak larut malam tidur. Bagaimana dia juga bisa menguasai dirinya bisa cepat bangun. Itu semua dilakukan demi performanya ketika bertanding. Menguasai diri dalam segala hal. Dan musuh seorang atlet adalah dirinya sendiri. Musuh terbesarnya dalam bertanding adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa kalah bukan karena oleh musuhnya, oleh saingannya, tapi oleh karena dirinya sendiri. Demikian juga secara rohani. Ketika kita bertanding, ketika kita melakukan perlombaan secara rohani, kita harus menguasai diri kita terhadap segala hal. Termasuk dalam hal ini, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Musuh atlet adalah diri sendiri. Dan salah satu musuh yang terbesar dalam kehidupan kita adalah kedagingan kita, manusia lama kita. Memang 3 musuh utama orang Kristen. Ya, sistem dunia ini, kemudian kedagingan kita, diri kita, manusia lama kita, dan juga iblis yang mengontrol kedua hal yang lain. Jadi perlu kita menguasai diri. Dan Rasul Paulus memberikan teladan bagi kita. Memang kalau kita membaca ayat 24 sampai 27, itu tidak lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Rasul Paulus menjawab kritik-kritik orang-orang yang datang kepadanya tentang kerasulannya. Apa yang bisa dilakukan oleh Rasul Paulus, teladan apa yang bisa kita lihat dari Rasul Paulus tentang menguasai dirinya. Dia menguasai dirinya untuk tidak ngotot terhadap hak-hak istimewanya, terhadap apa yang patut diterimanya dalam pelayanannya. Dikatakan di ayat yang ke-12, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sering sekali kita dalam hidup kita menuntut hak. Tapi Rasul Paulus sebenarnya dia memiliki hak, tapi tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Selayaknya dia mendapat upah, selayaknya dia mendapat hak-hak istimewa, tapi tidak mempergunakan. Dan itu bagi kita hal yang sulit. Kita cenderung menuntut hak, baik kita kalau kita kerja di kantoran atau kita bekerja bagi seseorang, kita senantiasa menuntut hak kita. Tapi Rasul Paulus, dia bahkan tidak mempergunakan itu. Dan apa upahnya? Upahnya adalah dia memberitakan Injil tanpa mempergunakan hak-hak tersebut. Dan bukan hanya hak yang dia tidak pergunakan, tapi senantiasa melakukan kewajibannya. Ayat 15 dikatakan, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Jadi Rasul Paulus bukan menulis jawaban ini supaya haknya itu diberikan. Tapi justru dia ingin mempergunakan kewajibannya, menunaikan kewajibannya tanpa memperoleh hak-hak yang seharusnya dia peroleh. Bahkan dikatakan ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus menguasai dirinya untuk tidak menerima, bahkan tidak mempergunakan haknya, tapi dia menguasai dirinya bagaimana dia sanggup melakukan tugas-tugas yang seharusnya dia lakukan. Banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita terganggu untuk berlari
karena kita ngotot pada hak-hak kita dan lupa kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan Rasul Paulus memberikan contoh teladan bagi kita, supaya ketika kita bertanding, ketika kita berlomba, menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal, supaya kita bisa bertanding. Mari kita membuka sebentar dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Memang ilustrasi yang lain diberikan dalam bagian ini bukan hanya olahragawan, tapi ada petani dan ada prajurit. Tapi kita melihat dari segi olahragawannya. Dari ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau tidak menguasai diri, misalnya dalam pertandingan dia ingin berusaha menggolkan atau berusaha hanya ingin menggolkan tanpa memperhatikan bagaimana dia bertahan, dia cenderung akan berbuat kasar. Dia cenderung akan melanggar aturan-aturan pertandingan. Tapi ketika kita bertanding, kita harus memperhatikan aturan-aturan pertandingan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita menguasai diri kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa menang atau bisa menyelesaikan pertandingan adalah menguasai diri dalam segala hal. Dan yang kedua, Rasul Paulus memberi tips bagaimana kita menyelesaikan pertandingan adalah melatih diri. Melatih diri. Kita kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Ya. Melatih tubuh. Dan ini sangat penting bagi olahragawan. Bukan hanya dia latihan sendiri, tapi dia memerlukan pelatih yang lebih dahulu menguasai teknik-teknik dalam perlombaan. Dan orang berani bayar mahal untuk mendatangkan pelatih-pelatih hebat. Ya, tim kita, tim Indonesia selalu menjadi underdog dalam bidang olahraga, termasuk sepak bola. Didatangkan pelatih, bayar mahal, pelatih bukan hanya satu, ada pelatih fisik, ada pelatih mental, ada pelatih skill, pelatih bidang makanan, dan sebagainya. Seorang olahragawan harus berlatih. Berlatih dan berlatih dan berlatih. Untuk bisa menyelesaikan perlombaan, pertandingan, dan bahkan bisa menang. Secara rohani, kita juga harus berlatih. Ya. Kita memulai sesuatu yang dulu tidak melupakan kesukaan kita itu memang tidak mudah. Baru-baru ini memang kita di keluarga sudah sejak lama memang sudah memulai, tapi selalu ada halangan-halangan. Ya, membaca firman Tuhan. Ada kadang kesibukan-kesibukan, tapi kita harus berusaha melatih. Ya, melatih dengan membagi dua bagian. Pagi misalnya renungan, malamnya baca ayat, baca satu pasal, tidak perlu banyak-banyak dulu untuk melatih. Latihan itu perlu trik dan usaha supaya bisa melatih sedikit demi sedikit. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita lakukan. Latihan badani terbatas. Ya. Kita juga melatih karena udah kegemukan, mencoba berlatih juga. Latihan badani terbatas. Ada banyak hal yang bisa kita lihat faedah-faedah dari berlari. Tapi itu terbatas. Latihan badani terbatas. Tapi latihan rohani itu sangat bermanfaat. Latihan badani bagi atlet itu merupakan keharusan. Dan kita juga perlu berlatih juga. Ya, menguasai diri kita terhadap makanan juga. Berlatih juga dalam hal rohani. Dan itu merupakan hal yang tidak mudah. Atlet bayar mahal untuk berlatih. Dan Rasul Paulus juga lagi-lagi dia memberikan teladan bagaimana dia juga berlatih
memperlakukan orang. Ya, kalau kita membaca sesudah dia melakukan tugasnya, dia mempunyai hikmat untuk bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagaimana caranya? Dengan dia berlatih seperti. Mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23, di sana Rasul Paulus menjelaskan bagaimana dia berlatih mempergunakan hikmatnya melalui pertolongan Tuhan supaya dia bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Kepada orang Yahudi, dia seperti artinya bukan orang Yahudi. Dia seperti orang Yahudi, bagaimana mereka berkata-kata, bagaimana pandangan mereka terhadap firman Tuhan, bagaimana adat istiadat mereka. Itu perlu latihan untuk mengenal karakter-karakter macam orang. Kepada orang bukan Yahudi, kepada orang yang tidak bersunat, dia menjadi semuanya. Di ayat yang ke-22 dikatakan, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Dengan tujuan bukan untuk mendapat hormat, pujian dari orang-orang. Bukan mendapat sesuatu dari orang-orang yang dia layani. Tapi tujuannya adalah supaya dia bisa memenangkan sebanyak mungkin dari antara mereka. Jadi Rasul Paulus menunjukkan bagaimana dia berteologi lintas budaya. Dia hanya tidak ngotot dengan budayanya sendiri, tapi dia belajar. Dia melatih dirinya untuk mengenal dan seperti orang-orang yang dilayaninya. Bagaimana dia terhadap orang Yahudi, bagaimana dia terhadap orang bukan Yahudi, bagaimana dia terhadap orang yang bersunat, yang tidak bersunat, bagaimana terhadap orang-orang lemah. Itu semua perlu latihan. Dalam hidup kita banyak sekali latihan yang perlu kita lakukan. Latihan beribadah, perlu latihan beribadah. Ayub sendiri dilatih oleh Tuhan dalam hidupnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Ayub pasal 16 ayat 12, Ayub mengatakan bahwa Tuhan telah melatih dia dalam terhadap segala apa yang dialaminya. Apa yang sedang kita alami sekarang? Ada kesulitan-kesulitan. Ya, COVID-19 belum berakhir. Bahkan semakin mengkhawatirkan. Teristimewa di India, di Bangladesh. Dan kita juga tahu bagaimana di Indonesia. Menurut kabar di Ancol itu seperti di Sungai Gangga ya. Bagaimana orang begitu banyak orang liburan di sana. Nah, kita hanya berdoa dan tetap berjaga. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah liburan-liburan itu. Apakah grafik ya terinfeksi COVID-19 semakin membesar. Ada banyak hal yang mungkin tidak tahu dalam kehidupan kita. Dan itu semua perlu kita sadari bahwa kita perlu berlatih. Tuhan sedang melatih kita, mentraining kita untuk bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Kolose pasal 3 ayat 10 di sana dijelaskan bagaimana kita latihan kita sepanjang hidup kita. Kita perlu mengenakan manusia baru yang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru terus menerus. Bukan hanya waktu hari Minggu, bukan hanya waktu Natal, tapi terus menerus supaya hidup kita semakin dibaharui dan menjadi serupa dengan Kristus. Itu semua perlu latihan. Kita semua perlu berlatih. Itu yang kedua, bagaimana bisa menyelesaikan perlombaan. Yang pertama tadi menguasai diri terhadap segala hal. Yang kedua, bagaimana kita melatih diri. Seorang olahragawan melatih dirinya supaya ketika bertanding dia bisa menang. Dia bisa menyelesaikan pertandingan dan perlombaan. Yang ketiga adalah berlomba dengan tekun. Dari ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa. Dalam bahasa Batak dikatakan burju mahamu marlojong. Kita perlu lari dengan tekun. Perlu lari dengan setia. Karena ada halangan-halangan. Karena ada penghambat-penghambat ketika kita berlari. Lari begitu rupa. Dalam berlari apa yang kita kejar? Bukan hanya supaya cepat selesai. Ya. Bukan hanya supaya bisa
menyelesaikan baca Alkitab setahun. Tapi bagaimana kita bisa konsisten berlari seperti seorang pelari. Saya pernah mengikuti lomba lari, bukan maraton, tapi jarak jauh 10.000 meter di kampung. Pada saat itu kita belum pernah mengalami hal atau belum pernah ikut berlari. Jadi ketika mulai start, semua teman-temannya, termasuk saya juga, lari sekencang-kencangnya. Lari sekencang-kencangnya, belum lagi 1.000 meter sudah ngos-ngosan tidak sanggup melanjutkan perlombaan. Kenapa? Karena tidak tahu jarak yang ditempuh. Karena hanya ingin lebih dulu di depan. Sedangkan perlombaan itu memakan jarak yang sangat jauh. Demikian juga dalam kehidupan kita. Memang grafik dari masing-masing orang berbeda. Ada yang langsung cepat, ada yang masih lambat. Tapi yang penting adalah bagaimana kita terus berlari. Berlari dan berlari. Jangan sampai berhenti. Jangan sampai kita mundur. Berlari dengan tekun. Ketika kita berlari, apa yang kita kejar? Ada banyak hal, di antaranya ada kasih. Dan nanti boleh membaca dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Kemudian keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Dan kita juga berlari yang mengejar kekudusan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Dan itu semua bukan hal yang mudah. Bukan mudah tapi juga bukan berarti tidak bisa. Karena apa? Karena kita mempunyai Yesus yang menolong kita. Karena kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Karena kita mempunyai Roh Kudus yang menolong kita. Tapi usaha dari kita adalah bagaimana kita terus setia berlari. Lari begitu rupa. Lari dengan tekun. Lari dengan setia. Yang penting adalah walaupun mungkin kita jatuh dan seringkali mungkin jatuh, tapi kita bangkit. Bangkit dan bangkit. Dan itu adalah langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah tetap fokus. Tetap fokus pada tujuan kita. Ayat 26 dikatakan, sebab itu aku berlari. Ulangi, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi Rasul Paulus menggambarkan dirinya berlari dengan tujuan, fokus pada tujuan. Dan bukan petinju yang sembarangan saja meninju. Seorang petinju ketika dia memukul, tidak ada beban atau objek yang dipukul, dia akan mengalami kehabisan tenaga. Karena itu seorang petinju harus fokus. Jangan meninju angin. Karena akan membuat tubuhnya gampang capek dan akhirnya dia kalah. Demikian juga pelari. Kemarin saya melihat perlombaannya, lari estafet 4 kali 100 meter. Ketika teman satu kelompok itu memberikan tongkat estafetnya, si orang yang berlari berikutnya itu tidak memandang ke belakang, tapi memandang ke depan. Jadi tawan yang di belakang itu hanya langsung menyerahkan tongkat itu. Itu perlu latihan dan perlu fokus. Bagaimana tongkat itu jangan sampai jatuh. Ketika jatuh, tidak bisa melanjutkan, harus diambil. Dan itu mengakibatkan dia lambat berlari. Dia terlambat. Ketika kita berlari, kita perlu fokus. Fokus kepada tujuan kita. Fokus kepada objek. Fokus kepada tujuan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena ada waktunya kita gagal. Ada waktunya kita tergoda. Ada waktunya kita lelah, capek, mau mundur. Tapi ketika itu terjadi, Tuhan ingin supaya kita fokus. Fokus terhadap tujuan. Jangan sampai kita gagal dalam berlari. Jangan sampai kita berhenti dan tidak mau berlari lagi. Dan tidak mau berlomba lagi. Nyanyian dari kelompok Bina Keluarga tadi, melupakan apa yang di belakangku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Ketika kita memandang ke belakang,
itu membuat kita tidak bisa fokus. Itu bahkan membuat kita bisa berhenti, memandang kegagalan, kelemahan kita. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah. Apakah kita sedang tidak berlari, tidak maju, berlari pada saat ini? Karena kegagalan, karena kekecewaan kita kepada seseorang, karena kekecewaan kita kepada diri kita sendiri, dan hal yang paling sulit memaafkan diri. Tapi Tuhan ingin supaya kita melupakan segala kekecewaan, kegagalan, dan fokus kepada tujuan, fokus kepada hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ada di sini pilihan, berlari dalam kekangan, ya, dalam jebakan, atau berlari dengan bebas. Itu tergantung kita. Kalau kita fokus kepada masalah kita, Rasul Paulus sudah mengingatkan jemaat di Galatia, siapa yang menghalangi mereka? Dulu mereka bagus berlari, itu dulu. Tapi sekarang bagaimana? Apakah masih berlari? Atau sudah berhenti? Atau sudah tidak sama sekali? Rasul Paulus mengingatkan seperti jemaat di Filipi, bahwa dia melupakan apa yang di belakang dan berlari, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, kepada panggilan surgawi. Saya mendapat kehidupan kita seperti ini, ya. Jadi ini seperti hidup kita itu seperti yang digambarkan Rasul Paulus, seperti dalam stadion atau gelanggang pertandingan, di mana ada banyak orang yang menonton. Itu adalah orang-orang di sekitar kita. Dan kita mulai berlari ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita, dan menggabungkan diri pada jemaat setempat melalui baptisan. Ketika kita sudah dibaptis, kita mulai ingin bertumbuh, ya, kepada kita diberikan pertumbuhan. Kemudian kita menanggalkan beban, ya, dalam Ibrani pasal 12. Tapi ada kalanya kita jatuh. Ketika kita jatuh, apa yang kita lakukan? Kita mohon pengampunan dari Tuhan, ya. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kesalahan. Ketika gagal, ketika jatuh, Tuhan ingin supaya kita bangkit, minta pengampunan dari Tuhan. Dan ada kalanya kita juga ingin kembali, ya, ingin kembali seperti murid-murid yang sudah mengikuti Tuhan Yesus. Ya, dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, banyak orang mulai dari saat itu tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Tapi Petrus mengatakan, ketika dia ditantang oleh Tuhan Yesus, tidakkah kamu akan mengikuti mereka dan berbalik? Petrus mengatakan, kepada siapa kami pergi? Firman-Mu adalah kebenaran. Kita harus tetap ingat, ada banyak tantangan di dunia ini yang membuat kita mungkin akan mundur. Mundur saja, ngapain rajin ke gereja, gini-gini aja hidup saya, ngapain saya rajin melakukan ini, aktivitas ini, tidak ada manfaat sepertinya. Kita capek. Ketika kita capek, ya, ada kalanya kita juga capek. Ada kalanya kita stres, mungkin frustasi. Tapi ketika kita mengalami peristiwa seperti itu, dalam Galatia kita dikatakan supaya jangan jemu-jemu berbuat baik, karena akan ada waktunya kita akan menua jika kita tidak menjadi lemah. Kemudian kita juga bisa, orang sekitar kita bisa menjadi sandungan atau kita disandung, ya. Itu bagian yang terakhir. Inilah perlombaan hidup kita. Selama kita masih hidup, kita berkeliling, dan ada waktunya kita akan mencapai garis akhir.
ketika kita mencapai garis akhir itu adalah hal yang membuat kita begitu bersuka cita. Tapi untuk mencapai garis akhir itu bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak peristiwa yang membuat kita mungkin gagal, membuat kita mungkin capek, mau mundur dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin supaya kita terus maju. Ya, berlari begitu rupa. Fokus pada tujuan, pada garis finish yang akan Tuhan sudah berikan bagi kita hadiah. Dan kita akan melihat video, ya ini garis akhir, dan begitu bersuka cita ketika menang, ketika mencapai garis finish. Contoh orang-orang yang berlari, hampir gagal, hampir menyerah. Tapi akhirnya mereka bisa menyelesaikan. Itu menjadi dorongan bagi kita. Supaya ketika kita, ya sambil ditayangkan videonya, supaya ketika kita berlari, ada kalanya jatuh. Ketika kita meneruskan perlombaan rohani kita, ada kalanya kita mau mundur. Ada kalanya kita capek, lemah. Ada kalanya kita mau berhenti. Tapi Tuhan ingin supaya kita terus maju. Maju dan maju. Maju untuk mencapai garis akhir. Karena Tuhan sudah menyediakan upah bagi kita. Silakan ditayangkan sudah. Bisa. Tadi sudah dites, sudah bisa. Jadi dalam video ini adalah video kompilasi perlombaan, ya, berlari, di mana orang-orang yang sedang berlari ini putus asa, mau jatuh dan mau berhenti. Tapi ada orang di sekitarnya juga yang menolong. Dan kita juga memiliki orang-orang di sekitar kita yang mau membantu kita. Jadi perlombaan ini walaupun pribadi, tapi orang-orang juga di sekitar kita bisa kita minta tolong untuk membantu kita berlari bersama-sama. Disambut di garis finish, tapi kelelahan, kecapean. Ada orang-orang di sekitarnya yang untuk bisa bersama-sama menyelesaikan setelah mencapai garis akhir. Tapi diajak temannya terus menyelesaikan. Ada orang yang meninggalkan kita ketika kita jatuh, tapi pasti ada orang juga yang menolong. Bersama-sama bisa menyelesaikan perlombaan yang diberikan bagi kita. Masa berangkat.
perlombaan internasional memberikan, orang-orang juga akan memberikan dorongan bagi kita untuk bisa juga menyelesaikan perlombaan. Tertatih jatuh berulang-ulang, tapi dia bangkit lagi, mulai berguling-guling. Akhirnya ada yang menolong, dan mengapa orang itu untuk nggak bisa jalan. Ayahnya datang langsung menolongnya. Orang mulai semangat. Jadi perhatikan yang mengangkat itu kakinya juga yang kesusahannya. Dia sebenarnya tidak mengangkat kaki, tapi ya, itu gambaran kehidupan kita. Ada orang ketika kita jatuh, tidak ada yang menolong. Tapi kita harus tetap bangkit, karena Tuhan menyediakan penolong yang lain. Ya, banyak hal yang membuat kita jatuh. Mau mundur, mau berhenti, tapi Tuhan akan menyediakan penolong untuk bisa sama-sama menyelesaikan perlombaan itu. Dan hasilnya apa? Ada mahkota abadi. Ya, seorang ragawan itu berusaha untuk menang, itu tidak bisa lama. Walaupun ada medali emas. Bahkan kalau kita membaca sejarahnya, pemenang di Olimpiade itu hanya dikarungin apa? Daun. Hanya daun. Itu sejarah dulu ya. Jadi pemenang itu dikasih daun doang. Dan itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Mereka, para atlet, untuk berusaha untuk menang hanya untuk memperoleh mahkota yang fana. Ini jalan terus. Tapi kita memperoleh mahkota yang abadi. Ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ketika kita menyelesaikan perlombaan, Tuhan mengaruniakan mahkota abadi bagi setiap kita yang berhasil menyelesaikan perlombaan. Memang ada mahkota-mahkota lain yang dicatat di Alkitab, tapi ketika dalam perlombaan, Tuhan memberikan mahkota abadi. Dan ada sukacita yang begitu luar biasa di sorga ketika kita menerima mahkota itu. Ada begitu banyak sukacita ketika orang berhasil memenangkan perlombaan. Ya, dikasih uang, dikasih medali, tapi itu fana, sementara. Sedangkan kita memperoleh mahkota yang kekal, mahkota abadi. Karena itu, memulai perlombaan itu bagus, tetapi lebih bagus jika kita berhasil menyelesaikan.
mengakhiri dengan baik dan benar. Dan ada 4 cara yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan. Menguasai diri dalam segala hal. Melatih. Latihan badani terbatas, latihan rohani berguna dan kekal. Kemudian berlari begitu rupa, setia, berlari dengan tekun. Dan kita fokus kepada tujuan. Dalam perlombaan kadang jatuh, tapi mari tetap semangat, bangkit dan maju untuk menyelesaikan perlombaan. Ya. Amsal 24 ayat 16 katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Nah, ini penting. Ketika kita jatuh, apakah kita jatuh terus atau kita bangun? Tuhan ingin supaya kita bangun, berlari lagi, berlomba lagi, sampai Tuhan memanggil kita dan mengaruniakan bagi kita mahkota abadi. Amin, kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk teladan dari Rasul Paulus yang berlomba dengan tekun dan menyelesaikan perlombaan itu. Dia telah mengakhiri perlombaan dan sudah tersedia baginya mahkota. Dan kami juga yang masih Tuhan izinkan untuk hidup, untuk ada di Jakarta ini, di sekitarnya. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kami, supaya kami ikut dalam perlombaan yang diwajibkan. Dan bukan hanya sekedar ikut, tapi kami ingin juga menyelesaikan perlombaan itu. Tolong kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar dari firman-Mu, supaya kami boleh menguasai diri, kami boleh berlatih beribadah, dan kami juga setia berlari, tekun berlari begitu rupa, dan fokus kepada tujuan, fokus kepada Kristus yang akan memberikan kepada kami mahkota abadi. Ampunkan kami Tuhan jika saat ini kami sedang tidak berlari, kami sedang mau mundur, kami sedang capek berbuat kebenaran, kami mau mundur. Itu kelemahan kami ya Tuhan, namun biarkannya menolong kami, Tuhan menolong kami, supaya ketika kami jatuh, kami akan bangkit lagi, kami bangun lagi, dan kami akan terus berlari untuk menyelesaikan perlombaan yang Tuhan wajibkan bagi kami. Kami sudah selesai berkata-kata, namun biar Roh Kudus yang menolong kami, supaya apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun kami boleh melakukan, menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan.